Potongan hadis Abu Daud. Lalu ada seorang laki-laki dari Muzaina atau Juhaina bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimana kita harus beramal? Apakah amalan itu berdasar pada takdir yang telah berlalu atau berdasarkan pada sesuatu yang baru? Beliau menjawab berdasarkan pada sesuatu yang telah ditetapkan. Lalu laki-laki itu atau sebagian orang lain bertanya, lalu untuk apa kita beramal? Beliau menjawab, sesungguhnya ahli surga akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan penduduk surga, dan ahli neraka akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli neraka. Apakah sudah ditentukan sejak dahulu siapa penghuni surga dan penghuni neraka? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Jawabannya iya. Iya. Kita sekarang ini Allah sudah tahu mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Tetapi bukan paksaan dari Allah. Bukan Allah jabarkan. Jabar itu dalam istilah bahasa Arab, Allah paksa dia harus jadi neraka atau di surga, bukan. Tapi Allah dengan keluasan ilmunya, dalam akhir surah Al-Anfal patokannya itu Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qad ahata bikulli syai'in ilma, dan Allah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya. Kata para ulama, Allah tahu semua sebelum menciptakan langit dan bumi, sebelum menciptakan semua makhluk, manusia, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, semua sebelum menciptakan, Allah sudah tahu kalau saya ciptakan nanti dari awal dia hidup sampai dia mati apa yang dia lakukan. Allah sudah tahu dengan keluasan ilmunya. Itulah keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaknakan dengan waqad ahata bikulli syai'in ilma. Allah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya. Jadi Allah memang sudah tahu. Karena Allah sudah tahu si fulan ini kalau saya ciptakan nanti dia akan pilih perbuatan penghuni neraka, maka Allah mudahkan jalannya dengan itu. Saya kasih contoh. Saya pernah saya jelaskan ya, saya reviewkan kembali. Takdir ada dua macam, ada mutlak dan ada ikhtiar. Ada yang mutlak, antum tidak bisa campur tangan di situ. Lahir dari rahim ibu siapa, ya, paras wajah kita, warna kulit, umur kita, berapa lama kita akan meninggal, itu semua fungsi-fungsi anggota tubuh, kuping mendengar, mata melihat, hidung menghirup, lidah mengecap, bibir mengucap, semua itu fungsi tidak bisa dialihkan. Nggak ada orang bisa makan dengan kupingnya, nggak ada orang bisa mendengar dengan matanya, sudah begitu. Itu takdir mutlak namanya. Allah memang yang pilihin. Itu hak kuasa Allah SWT. Ada takdir yang kedua, ikhtiar. Ini yang sering orang tidak faham. Artinya berhubungan dengan perilaku kita sehari-hari. Makan, minum, tidur, menikah, semua itu adalah ikhtiar. Allah termasuk beriman dan kafir itu ikhtiar. Ikhtiar. Sekarang antum bisa duduk di masjid ini, majelis kita bisa pulang. Siapa yang bisa tahan? Walaupun saya bilang jangan pulang akhi, tetap kalau antum mau pulang hak antum, tidak ada yang bisa tahan. Tapi dengan antum memilih salah satu perilaku, duduk atau pulang, Allah sudah tahu pada malam itu, pada detik itu, di majelis itu dia akan pilih pulang atau dia akan pilih duduk, dicatat sebagai takdirnya. Gitu kan? Seseorang mau keluar ke diskotik atau mau tinggal di rumah, dia pilih kan, bebas, nggak ada yang paksa dia. Pada saat dia pilih tinggal di rumah, Allah sudah tahu sebelum diciptakan dia akan pilih tinggal di rumah pada saat itu, dia batalin ya ke diskotiknya. Allah sudah tahu pilihan dia sebagai pencipta. Atau kalau dia keluar pilih ke diskotik, Allah sudah tahu dia akan ke diskotik malam itu, dia akan minum atau dia akan buat apa, maka Allah tahu apa yang dia lakukan. Maka termudahkanlah jalurnya menuju ke neraka karena pilihan dia sendiri ya. Begitulah yang berhubungan dengan masalah ikhtiar. Jadi perilaku sehari-hari, makan, minum, tidur, beraktivitas, termasuk menikah, itu adalah ikhtiar. Ikhtiar, menjadi kafir dan beriman itu ikhtiar, pilihan kita, bebas. Antum sekarang bisa murtad ya, naudzubillah, atau bisa beriman, bebas. Seseorang dengan satu kalimat aja bisa murtad kok. Dia mengatakan saya murtad, naudzubillah, dengan hatinya betul-betul dia ingin keluar, maka dia murtad gitu kan. Orang bisa dari kafir masuk Islam dengan satu kalimat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, muslim langsung pada saat itu. Gitu kan? Jadi seperti itu ikhtiar dia, enggak ada yang paksain. Tapi Allah sudah tahu dengan kemahaluasannya, di Lauhil Mahfuz tercatat apa saja yang kita lakukan sampai kita meninggal. Yang mungkin kita belum tahu besok kita buat apa. Seperti itu memahaminya.